Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyai Cintang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid, hal yang saya lakukan adalah mengutamakan kepentingan murid dalam setiap aspek pembelajaran. Saya memberi perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan, potensi, dan perkembangan murid. Saya akan mengadakan tes diagnostik untuk mengetahui tahap perkembangan murid dan mengadakan tes gaya belajar agar lebih mengenal karakteristik murid. Saya membawa inovasi dengan mengadakan mentoring individual untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan potensi setiap murid. Saya juga akan memastikan ada ruang bagi partisipasi aktif murid dalam pengambilan keputusan seperti forum siswa dan pengembangan program ekstrakurikuler sesuai minat mereka. Dalam mencerminkan nilai mandiri, saya juga mengimplementasikan program pembelajaran yang mendorong murid untuk mengembangkan kemandirian mereka, seperti menyediakan bahan ajar interaktif dan lembar kerja peserta didik yang berisi panduan untuk melatih murid belajar secara mandiri. Saya memberikan tugas mandiri yang menantang dan memberikan kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Sebagai seorang guru, saya akan mengasah kemampuan diri dan berinisiatif belajar secara mandiri untuk mengatasi tantangan pembelajaran. Saya akan berpartisipasi aktif dalam membangun komunitas sekolah dan kelompok kerja guru, serta aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi diri. Program reflektif menjadi bagian integral dalam peran saya sebagai guru penggerak. Saya mendorong murid untuk menjadi reflektif dengan mengadakan kegiatan refleksi rutin setiap selesai pembelajaran. Kegiatan ini difungsikan untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahan, melihat dampak dari tindakan, dan terus belajar dari pengalaman untuk memperbaiki praktik pengajaran. Saya memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. Dalam nilai kolaboratif, saya menciptakan suasana yang melibatkan kerjasama dan ketergantungan positif antar rekan sejawat. Saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Saya juga akan terus menjadi penggerak komunitas praktisi dan pendorong kolaborasi antar guru. Implementasi nilai kolaborasi juga saya terapkan di kelas. Saya mengembangkan program proyek bersama murid dan mendorong murid untuk berdiskusi dan bertukar ide. Dalam nilai inovatif, saya akan mengembangkan program yang menantang dan memungkinkan murid untuk berkreasi dan berinovasi, seperti membuat bahan ajar interaktif. Dalam berinovasi, saya akan membuat video-video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri, merancang kegiatan pembelajaran interaktif, dan mengasah kreativitas serta inovasi murid dengan melibatkan murid dalam pembuatan proyek kreatif, serta melibatkan teknologi dan media modern untuk membangkitkan semangat inovasi dan kreativitas. Perasaan selama melaksanakan proses aksi nyata modul 1.2, saya merasa senang karena dapat melakukan perubahan nyata dalam lingkungan pendidikan setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya merasa seperti keluar dari kegelapan dan bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses aksi nyata, saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa rasa takut gagal dalam mendidik. Sebab saya yakin bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing.
saya mendapatkan banyak pembelajaran tentang pentingnya integritas penerapan nilai dan peran guru penggerak pada lingkungan pendidikan untuk perubahan yang lebih maju dan positif. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan, saya tidak lagi menganggap keberhasilan mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek pembelajaran. Saya semakin yakin bahwa setiap murid terlahir dengan kekuatan kodratnya. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan yang pandai berenang, tidak harus mampu terbang. Maka, mendidik itu tidak hanya transfer ilmu, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti luhur. Selain itu, saya juga semakin tergerak untuk menjadi guru yang selalu menerapkan nilai inovatif, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya guna menebalkan kekuatan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang akan menjadi pemimpin pembelajaran bagi lingkungan pendidikan saya.